Pada suatu pagi yang diselimuti keheningan dan ketenangan, ketika langit masih temaram dan angin gurun menyentuh bumi dengan belayan halus, lahirlah seorang manusia agung yang kelak membawa cahaya ke seluruh penjuru dunia. Hari itu adalah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, hari suci yang kelak dikenang sepanjang zaman. Mekah, tanah para nabi dan penjaga Ka'bah, menyaksikan kelahiran putra terbaiknya di tahun yang tidak biasa, tahun gajah. Tahun ketika langit telah memberi peringatan dan bumi bergetar menyambut takdir yang besar. Diceritakan bahwa salah seorang bangsawan Quraisy menyebut dirinya lahir di tahun yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan sang nabi, menurutnya, sama-sama terlahir di tahun yang oleh seluruh jazirah dicatat sebagai tahun penuh pertanda dan rahasia, seakan langit membuka pintunya, dan sejarah menunggu seseorang untuk mengguncangkannya. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk Mekah, di sebuah kota yang kelak dinamai Madinah Al-Munawwarah, seorang bocah laki-laki menyaksikan sebuah peristiwa yang tak pernah pudar dari ingatannya. Ia baru berusia 7 atau 8 tahun, tubuhnya masih mungil, namun pikirannya tajam dan hatinya peka terhadap suara zaman. Malam itu begitu tenang, langit Yasrib berselimut bintang, dan angin berembus lembut melewati rumah-rumah yang tertidur. Tiba-tiba, keheningan malam pecah oleh suara yang melengking dari atas menara. Seorang lelaki Yahudi, dengan nada tergesa dan penuh gemuruh, berdiri di ketinggian dan berseru keras, memecah malam yang sunyi. Suara itu menggema, menembus dinding rumah dan hati yang tidur. Orang-orang keluar, berkumpul dalam gelap, mata mereka menatap ke atas dengan cemas. "Celakalah engkau, ada apa gerangan?" tanya mereka, penuh heran dan ketakutan. Lelaki itu menjawab dengan suara yang membawa getar di dada siapapun yang mendengarnya, "Malam ini telah terbit bintang Ahmad, bintang yang menandai kelahirannya." Bocah kecil itu berdiri di antara kerumunan. Ia tidak memahami seluruh makna dari seruan itu, namun suaranya, getarannya, dan rasa aneh yang menyusup ke dalam jiwanya malam itu, terpatri kuat dalam sanubarinya. Tahun demi tahun berlalu, bocah itu tumbuh menjadi lelaki dewasa, seorang penyair yang tajam lisan dan indah ungkapan. Namanya Hasan bin Sabit, kelak menjadi penyair kepercayaan Rasulullah, pelindung kehormatan Nabi dengan bait-bait puisinya. Dan setiap kali ia mengenang masa kecilnya, malam itu tetap menjadi salah satu kenangan yang paling hidup dalam benaknya, malam ketika langit Yasrib pertama kali mengabarkan kedatangan cahaya dari langit. Bertahun-tahun kemudian, cucu Hasan meriwayatkan kisah itu. Ibnu Ishaq menanyakannya dengan penuh rasa ingin tahu, "Berapa usia kakekmu saat Rasulullah tiba di Madinah?" Ia menjawab dengan mantap, 60 tahun. Sedangkan usia Rasulullah saat itu 53 tahun. Maka jelaslah, bahwa ketika suara itu terdengar dari atas menara dan bintang Ahmad mengoyak langit malam, Hasan masih seorang bocah berusia 7 tahun. Namun suara itu telah menanamkan jejak dalam jiwanya, jejak yang kelak menyatu dengan perjalanan hidupnya bersama Rasulullah, dari seorang saksi bisu masa kecil menjadi pembela kenabian dengan lisan dan pena. Dan pada saat bersamaan, di kota Mekah yang suci, Aminah binti Wahb menatap wajah bayinya dengan haru. Bayi yang ia kandung dengan tenang dan tanpa beban berat, namun dengan mimpi-mimpi yang tak biasa. Ia sering mendapati bisikan lembut dalam tidur, seakan ada suara dari langit yang menenangkannya dan mengabarkan bahwa anak ini bukan anak biasa. Bahwa dia adalah pilihan dari langit, dan namanya telah ditetapkan, Muhammad Sang Terpuji. Dengan hati penuh cinta dan kebanggaan, Aminah mengutus seseorang untuk memanggil kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia mengirimkan pesan, "Telah lahir seorang anak untukmu, datanglah dan lihatlah dia." Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib segera datang. Langkahnya dipercepat usia, namun dadanya digerakkan oleh kabar yang membuat jiwanya bergetar. Ketika matanya jatuh pada wajah bayi itu, ia terdiam dalam kekaguman. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aminah lalu menceritakan kepadanya semua yang ia alami, tentang mimpinya, tentang pesan gaib yang menyuruhnya memberi nama Muhammad, dan tentang ketenangan aneh yang menyelimutinya selama mengandung. Dikisahkan bahwa Abdul Muthalib lalu mengambil bayi suci itu dari pelukan ibunya, menggendongnya dengan penuh kasih sayang, dan membawanya menuju Ka'bah. Di hadapan rumah Tuhan, ia berdiri, lalu menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan linangan haru dan syukur. Ia tahu, walau belum sepenuhnya memahami, bahwa cucunya ini akan membawa perubahan besar. Setelah berdoa, ia mengembalikan bayi itu kepada ibunya, lalu mulai mencarikan seorang wanita dari perkampungan Arab yang bisa menyusui dan membesarkannya.
Ibnu Hisham berkata tentang kisah persusuan Nabi, bahwa dalam kitab Allah pun telah disebutkan betapa mulianya peristiwa ini, sebagaimana tercermin dalam kisah Nabi Musa, ketika Allah berfirman, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui sebelum itu. Maka sesungguhnya urusan susuan ini bukanlah perkara sepele, tetapi termasuk bagian dari takdir yang terjaga. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Namanya Halimah binti Abu Zuhaib. Ia adalah wanita yang kelak dikenang dalam sejarah sebagai ibu susu yang diberkahi. Ayahnya, Abu Zuhaib, bernama Abdullah bin Al-Haris. Garis keturunan mereka menyambung jauh hingga ke suku Hawazin, sebuah nasab mulia dari kabilah Arab. Ayah susuan Rasulullah bernama Al-Harits bin Abdul Uzza, dan dari keluarga ini pula lahirlah saudara-saudara sesusuan beliau, Abdullah bin Al-Harits, Unaisah binti Al-Harits, dan Hizamah, yang lebih dikenal di tengah masyarakatnya dengan nama Asisyaimah. Asisyaimah, putri Halimah, dikisahkan turut mengasuh Rasulullah ketika beliau tinggal di tengah keluarga mereka, memperlihatkan kasih yang melampaui sekadar ikatan darah. Halimah sendiri meriwayatkan kisah masa itu, masa penuh kesulitan yang justru menjadi awal dari keberkahan yang tak terduga. Ia bertutur, bahwa dia bersama suaminya dan perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar meninggalkan negeri mereka dalam keadaan paceklik. Tanah-tanah kering, langit enggan menurunkan hujan, dan perut-perut kosong didera kelaparan. Mereka membawa serta seorang bayi yang tengah ia susui, dan menunggang keledai putih serta unta tua yang tak lagi bisa menghasilkan setetes pun susu. Malam-malam yang mereka lalui begitu berat. Anak-anak kecil menangis tak henti karena lapar, dan susu di dada Halimah tak mampu memuaskan mereka. Namun mereka tetap berangkat bersama rombongan perempuan Bani Sa'ad, berharap dapat menemukan anak-anak untuk disusui, karena dari sanalah biasanya datang rezeki dan penghidupan. Sesampainya di Mekah, Halimah dan perempuan-perempuan lain ditawari untuk menyusui Muhammad kecil. Namun setiap dari mereka menolaknya begitu mengetahui bahwa bayi itu yatim, tanpa ayah yang dapat memberi imbalan. Mereka berbisik, "Wahai anak yatim, apa yang bisa dilakukan ibumu dan kakekmu?" Keinginan mereka mencari penghidupan membuat mereka melewatkan bayi itu, dan akhirnya, semua perempuan dalam rombongan telah mendapat anak untuk disusui, kecuali Halimah. Dalam keheningan hatinya, Halimah pun bicara kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak mau kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang anak untuk aku susui. Aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Suaminya menjawab lembut, "Rasanya tak salah jika engkau melakukannya. Semoga Allah memberkahi kita melalui anak yatim itu." Dengan hati yang pasrah namun penuh harap, Halimah pun kembali kepada sang bayi, Muhammad kecil, dan mengambilnya dalam pangkuan. Ia tidak melakukannya karena melihat adanya kemuliaan luar biasa. Tidak juga karena merasa ada yang istimewa. Ia hanya melakukannya karena tak ada pilihan lain. Namun sejak saat itulah, segalanya berubah. Ketika Halimah menidurkan bayi itu di pangkuannya, ia menyusuinya hingga kenyang. Tidak hanya sang bayi, bahkan anak kandung Halimah pun ikut menyusu dan tertidur lelap. Malam yang sebelumnya dipenuhi tangisan dan lapar, berubah menjadi malam damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lebih dari itu, unta tua mereka yang sebelumnya kering, kini air susunya penuh melimpah. Mereka memerahnya hingga kenyang, dan malam itu dilalui dengan penuh kelegaan, senyuman, dan kekaguman. Keesokan harinya, para sahabat Halimah melihat perubahan yang mencolok. Mereka berkata, "Demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, engkau telah dikaruniai seorang anak yang penuh berkah." "Demi Allah, itulah pula harapanku," jawab Halimah dengan suara penuh keyakinan. Maka berangkatlah mereka, pulang dari Mekah dengan Muhammad kecil dalam dekapan, dan dengan keledai tua yang dulu berjalan lamban kini berlari seolah mendapat sayap. Demi Allah, ia melesat meninggalkan rombongan, tak satu pun keledai dari para wanita yang mampu menyusulnya. Angin terasa berlari di belakangnya, dan tanah-tanah padang tampak melambai seakan memberi hormat. Wanita-wanita itu memandang dengan takjub dan berseru, "Celakalah engkau, wahai putri Abu Zuhaib. Tunggulah, berjalanlah pelan-pelan, bukankah keledai ini yang kau bawa dari negerimu?" Halimah menjawab dengan tenang, "Benar, demi Allah, dia keledai itu juga." Mereka tercengang dan berkata, "Demi Allah, keledai ini kini tak sama dengan yang dulu. Ia seperti makhluk yang berbeda." Perjalanan pun membawa mereka ke tanah Bani Sa'ad, negeri yang dikenal paling tandus, gersang, dan kering di seluruh jazirah. Tak ada tanah Allah yang lebih miskin air dan makanan daripada tempat itu.
Namun ketika Halimah tiba dengan Muhammad dalam pelukannya, berkah mulai menetes dari langit. Kambing-kambing Halimah datang dengan perut kenyang, susu memenuhi ambingnya. Ia memerah dan meminum susu itu dengan keluarganya, sementara tetangganya tak mendapati setetes pun dari kambing-kambing mereka. Mereka terheran-heran dan berkata kepada para penggembala, "Celakalah kalian, gembalakanlah kambing-kambing kalian itu di tempat penggembalaan kambing anak perempuan Abu Zuhaib." Namun tetap saja, di sore harinya, kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan kurus dan kosong, sementara kambing Halimah pulang dengan tubuh gemuk dan air susu melimpah. Begitulah hari-hari berlalu dalam keajaiban dan kebaikan yang mengalir tanpa henti. Nikmat itu berlangsung 2 tahun penuh. Muhammad tumbuh di tengah-tengah keluarga Halimah, dan belum genap 2 tahun, ia telah menjelma menjadi anak yang kuat, kokoh, dan cerdas. Tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali akan berkata bahwa anak itu membawa sesuatu yang berbeda. Ketika masa penyapihan tiba, Halimah membawanya kembali ke pelukan ibunya. Hati mereka sebenarnya berat, karena keberkahan itu jelas bersumber dari anak ini. Namun aturan tetap dijalankan, dan Halimah berkata kepada Aminah, "Bagaimana jika anakmu tetap tinggal bersamaku hingga tubuhnya lebih kuat? Aku khawatir ia terkena wabah penyakit di Mekah." Mereka pun menetap di Mekah sejenak, hingga akhirnya Aminah merelakan anaknya kembali dibawa oleh Halimah. Maka Muhammad kecil kembali ke Bani Sa'ad. Sebulan berlalu, dan pada suatu pagi, Muhammad bersama saudaranya menggembala kambing di belakang rumah. Tiba-tiba, saudaranya datang berlari tergesa, nafasnya terengah dan wajahnya pucat. Ia berkata kepada Halimah dan suaminya, "Saudaraku dari Quraisy diambil oleh 2 orang berpakaian serba putih." Mereka membaringkannya, membelah perutnya, lalu mengaduk-aduk isi perutnya. Panik dan takut, Halimah dan suaminya segera berlari ke arah yang ditunjukkan. Mereka menemukan Muhammad kecil berdiri, wajahnya pucat, tubuhnya diam membeku dalam keheningan. Mereka memeluknya dengan erat dan bertanya penuh cemas, "Apa yang terjadi denganmu, wahai anakku?" Dengan suara yang tenang namun asing, Muhammad menjawab, "2 orang berpakaian putih datang kepadaku, lalu mereka membaringkanku, membelah perutku, dan mencari sesuatu di dalam tubuhku yang aku sendiri tak tahu apa itu." Mereka membawa pulang Muhammad dengan hati penuh gundah. Malam itu, ayah asuhnya berkata kepada Halimah, "Wahai Halimah, aku khawatir anak ini mengidap suatu penyakit. Antarkanlah dia kembali kepada keluarganya sebelum penyakit itu tampak dan menjadi parah." Dengan berat hati, Halimah menyiapkan diri, dan kembali membawa Muhammad kepada ibunya. Ketika Aminah melihat mereka datang, ia heran dan bertanya, "Kenapa engkau mengantarkannya kembali kepadaku, wahai Ibu Suswan? Bukankah sebelumnya engkau sendiri yang memohon agar dia tinggal bersamamu?" Halimah menjawab, "Benar, aku pernah memintanya, namun kini, Allah telah membesarkannya, dan aku telah menunaikan tugasku. Aku khawatir karena banyak kejadian aneh yang terjadi padanya. Maka aku kembalikan dia kepadamu, sebagaimana yang engkau kehendaki." Aminah tak serta-merta menerima penjelasan itu. Ia menatap dalam-dalam wajah Halimah dan bertanya lebih dalam, "Ada apa denganmu? Katakanlah sejujurnya." Halimah pun tak bisa pergi begitu saja. Dengan penuh kejujuran dan getar di dada, ia menceritakan apa yang terjadi pada anak itu. Ibunya memandangku dalam-dalam, lalu bertanya, "Adakah engkau takut setan mengganggunya?" Aku mengangguk perlahan dan menjawab, "Benar, aku takut itu terjadi." Mendengar jawabanku, ia pun berkata dengan suara yang teguh namun penuh kelembutan, "Demi Allah, sekali-kali tidak. Setan tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menyentuhnya, apalagi merasuk ke dalam dirinya. Anakku ini, kelak akan memikul perkara agung di masa depan. Maukah engkau aku kisahkan sesuatu tentang dirinya?" Hati ini bergetar. "Tentu saja aku mau," jawabku tanpa ragu. Ia tersenyum, lalu berkata dengan nada yang mengandung kekaguman dan rasa syukur, "Saat aku mengandungnya, aku melihat cahaya yang keluar dari tubuhku. Sinar itu menyebar ke kejauhan hingga aku bisa melihat istana-istana Busra di kawasan Syam. Sungguh aku belum pernah merasakan kehamilan yang lebih ringan, lebih lembut, dan lebih tentram daripada saat aku mengandung dirinya. Dan ketika aku melahirkannya, ia terbaring di hadapanku dengan cara yang tak biasa. Ia meletakkan kedua tangannya di atas bumi, sementara wajah mungilnya menghadap ke langit seakan berbicara dengan langit yang tinggi. Biarkan dia berjalan di atas takdirnya yang luhur. Pulanglah dengan tenang, wahai Ibu Suswan." Ada beberapa riwayat yang menjelaskan penyebab Halimah memulangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Ibnu Ishaq menjelaskan,
Ketika Halimah As-Sa'diyah datang ke Makkah untuk menyerahkan kembali anak yang penuh berkah itu kepada keluarganya, terjadi sesuatu yang membuat jantung hampir terhenti. Di tengah hiruk-pikuknya manusia dan keramaian jalan-jalan Makkah, tepat ketika mereka telah sampai di bagian atas kota itu, Muhammad kecil tiba-tiba lenyap dari pandangan. Halimah tertegun, tatapan matanya yang semula teduh mendadak berubah panik, dan langkahnya pun segera berubah menjadi lari. Ia berkeliling, menyusuri jalan-jalan, memanggil-manggil nama yang telah begitu dekat di hatinya. Namun, hening menjawab seruannya. Muhammad hilang, tak terlihat di antara kerumunan, tak terdengar suara tangis atau tawa kecilnya. Dengan tubuh gemetar dan wajah diliputi kecemasan yang mendalam, Halimah mendatangi Abdul Muthalib, lelaki tua yang dihormati di antara penduduk Makkah, kakek dari anak yang dicintainya. Ia berkata dengan suara tercekat, "Malam ini aku datang membawa Muhammad. Tapi demi Allah, saat aku berada di Makkah atas, ia tiba-tiba lenyap dari sisiku. Aku tidak tahu kemana dia pergi, aku tidak bisa menemukannya." Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib bangkit dengan segera. Ia melangkah menuju Ka'bah, rumah yang menjadi pusat doa dan harapan. Di sana, ia berdiri dalam keheningan malam dan menengadahkan tangan. Di bawah langit Makkah yang bertabur bintang, ia berdoa dengan hati penuh kecintaan dan ketakutan, memohon kepada Allah agar cucunya dikembalikan dengan selamat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, datanglah dua orang. Salah satunya adalah Warakah bin Naufal bin Asad, dan yang lainnya berasal dari kalangan Quraisy. Mereka membawa seorang anak kecil yang tidak lain adalah Muhammad. Mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Ini anakmu. Kami menemukannya di wilayah Makkah atas." Wajah Abdul Muthalib pun berubah cerah, dan dengan penuh kasih ia mengangkat cucunya itu, memanggulnya di pundak seakan memeluk dunia yang berharga. Ia tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh syukur dan doa. Ia memintakan perlindungan kepada Allah untuk anak ini, anak yang kelak akan mengguncang dunia dengan cahaya risalah. Setelah itu, ia pun menyerahkan Muhammad kembali ke pelukan ibunya, Aminah binti Wahb. Riwayat lain Ibnu Ishaq berkata, bahwa ada sebab lain yang mendorong Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Muhammad kepada ibunya, selain daripada kejadian yang dia ceritakan langsung kepada Aminah. Menurut Ibnu Ishaq dalam riwayat yang dia dengar bahwa ketika Halimah kembali bersama anak itu setelah masa penyepihan selesai, mereka melewati suatu tempat dan bertemu dengan sekelompok orang Kristen yang berasal dari Habasyah. Orang-orang asing itu memandangi Muhammad dengan penuh perhatian, seolah mereka sedang meneliti bukan sekadar seorang anak kecil, melainkan sebuah rahasia besar yang tertanam dalam diri manusia mungil itu. Mereka bertanya tentang anak itu, siapa dia, dari mana asalnya, dan kepada siapa ia berada. Lalu mereka mulai menimangnya, memandanginya dari kepala hingga kaki, mengamati setiap detil wajah dan tubuhnya, seolah mereka sedang mengukur takdir. Kemudian mereka berkata kepada Halimah dengan nada yang tak bisa dianggap remeh, "Anak ini akan menjadi orang besar. Kami tahu siapa dia, kami telah mengetahui tanda-tandanya. Kami akan mengambilnya dan membawanya ke negeri kami, kepada raja kami." Orang yang menyampaikan kisah ini berkata bahwa Halimah hampir saja tidak bisa meloloskan diri dari mereka. Ia digenggam ketakutan dan keinginan untuk melindungi Muhammad, dan dengan izin Allah, ia berhasil membawa kembali anak itu jauh dari bahaya, ke tempat yang lebih aman, dan ke tangan ibunya sendiri. Ketika Muhammad mencapai usia 4 tahun, ia telah kembali dari pelukan Halimah As-Sa'diyah. Kini ia tinggal bersama ibunya, yang masih muda namun mengandung ketabahan seorang perempuan yang dipilih untuk melahirkan penutup para nabi. Dan dalam tahun-tahun itulah, takdir pun mulai menorehkan kesedihannya. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk membawa anaknya ke Yasrib, kota tempat para kerabat dari pihak ayah bermukim, kaum Bani Adi bin Najjar. Mereka hendak menjalin silaturahim, membawa anak kecil itu melihat wajah-wajah yang berbagi darah dengannya. Mereka ditemani oleh seorang wanita setia, budak warisan peninggalan ayah Muhammad, Ummu Aiman, wanita Hafsah yang akan terus menjadi cahaya dan pelindung sepeninggal ibunya. Di Yasrib, sang ibu memperkenalkan Muhammad kecil kepada saudara-saudaranya, memandikannya dalam kenangan ayahnya yang pernah singgah di tanah itu. Namun dalam diam, takdir telah menyimpan sebuah luka yang akan mengiris masa kecil Rasulullah dengan kehilangan kedua kalinya. Tatkala mereka hendak kembali ke Mekah, rombongan kecil itu tiba di suatu tempat sunyi bernama Al-Abwa, sebuah titik di antara Mekah dan Madinah yang sunyi, jauh dari keramaian. Di sanalah Aminah tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya melemah, suaranya merendah, dan detak jantungnya semakin lirih. Dalam dekapannya,
Muhammad menyaksikan ibunya berpulang. Ia, anak kecil berusia 6 tahun, menyaksikan mata yang selalu memandanginya dengan cinta kini terpejam selamanya. Ummu Aiman menguburkan Aminah di Al-Aqwa, dan menghibur Muhammad yang hancur dalam diam. Di atas tanah yang asing itu, seorang anak ini benar-benar yatim piatu, namun belum pernah kehilangan penjagaan ilahi. Bertahun-tahun kemudian, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Al-Aqwa bersama para sahabatnya. Ketika kaki beliau menjejak tanah pusara ibunya, ia berdiri sejenak. Lalu duduk, lalu tubuhnya menggigil. Ia memalingkan wajah ke tanah, lalu berbisik lirih seolah berbicara pada jiwa yang sudah tiada. Para sahabat menyaksikan air matanya menetes, dan tangisannya menggema. Umar bin Khattab yang gagah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Beliau menjawab, "Ini adalah makam ibuku. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahinya, maka dia izinkan aku. Dan aku meminta izin untuk memohonkan ampun baginya, namun dia tidak izinkan. Maka menangislah aku, karena kasih anak kepada ibunya tak dapat ditahan oleh kerasnya hukum." Tangis beliau menggugah semua yang hadir, dan pada hari itu, tiada mata yang tak basah karena tangisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kepergian ibunya, Muhammad kembali ke Mekah dalam pengasuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Sang pemuka Quraisy itu telah melihat tanda-tanda keagungan pada cucunya. Ia menjaganya dengan penuh kasih, memberinya tempat duduk di antara para pemuka, dan membelainya dengan bangga. Jika Muhammad datang, ia tidak dihalangi oleh siapapun. Abdul Muthalib meyakini bahwa anak ini adalah anak yang agung, ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Namun duka belumlah usai. 2 tahun setelah kepergian Aminah, sosok pelindung yang begitu dicintai, kakeknya Abdul Muthalib, juga berpulang. Dialah yang memanggul cucunya di bahunya dan mengelilingi Ka'bah. Dialah yang menadahkan tangan saat sang cucu hilang di Makkah, menyerahkan seluruh cinta dan doa kepada Sang Pencipta. Ketika ajal mendekat, Abdul Muthalib merasa nyawa mulai meredup. Ia memanggil ke-6 anak perempuannya, Safiyah, Barah, Atikah, Ummu Hakim al-Baidah, Umaymah, dan Arwa. Ia berkata kepada mereka dengan suara berat oleh usia dan kesadaran akan perpisahan, "Menangislah kalian untukku, agar aku dapat mendengar rintih cinta kalian sebelum aku pergi selamanya." Maka suara tangis pun memenuhi ruangan. Ratapan dan bait-bait elegi mengiringi kepergiannya. Ketika ruhnya terangkat menuju langit, rumah itu tenggelam dalam duka, dan Mekah kehilangan sosok yang bijak dan dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu baru 8 tahun, berdiri dalam senyap. Ia memandang tubuh kaku sang kakek dengan mata anak-anak yang telah terlalu sering menyaksikan perpisahan. Seorang anak kecil kini telah yatim untuk kedua kalinya, piatu untuk pertama kalinya, dan kini sebatang kara dalam urusan dunia. Tangisan para wanita menulis syair untuk mengenang sang tua yang agung. Salah satu dari mereka merintih, "Wahai mata, tumpahkanlah tangismu hingga habis. Untuk sang pemilik kehormatan dan kemuliaan. Untuk lelaki yang jika awan menghalangi hujan, ia panjatkan doa dan langit pun meneteskan rahmat. Ia adalah perlindungan bagi para lemah, penyambung silaturahmi di tengah Sahara. Kini tubuhnya terbujur, diam dalam kafan. Sedang dunia berguncang karena kepergiannya. Mereka mengenangnya sebagai penjaga Ka'bah, penggali Zam-Zam, penabur kehormatan Quraisy. Namun lebih dari itu, ia adalah ayah kedua bagi sang yatim, yang kelak akan mengguncang dunia dengan cahaya wahyu." Setelah kepergian Abdul Muthalib, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, Abu Talib, saudara dari ayahnya.